Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Saudaraku, sahabat channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan. Bagi teman-teman yang mungkin pas melihat video ini belum sholat, pas waktu sholat udah masuk juga, maka sholat terlebih dahulu agar ilmu yang didapat nanti lebih barokah. Ilmu ini benar-benar menjadi berkah untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saudara yang dirahmati Allah, dalam melakukan berbagai hal, berbagai macam sesuatu, maka hendaklah kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kalau kata orang Jawa, ojo kesusu atau ojo gerasak gerusuk, nggak usah terburu-buru intinya. Jadi dalam melakukan sesuatu itu kita harus tenang, santai, dipersiapkan dengan baik, ya, direncanakan dengan matang, agar nanti hasil yang diberikan atau hasil yang didapat juga sesuai dengan harapan kita. Kenapa kok kita sering merasa gagal, sering merasa tidak sesuai ekspektasi gitu ya? Itu biasanya dilakukan atau dikerjakan dengan terburu-buru, pengen dicapai dengan tergesa-gesa. Pokoknya serba pengen cepat ya. Cepat gak masalah, tapi jangan tergesa-gesa. Cepat tuh gak masalah, asal jangan terburu-buru itu tadi. Teman-teman sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berpesan untuk kita semuanya agar kita ini bisa bersikap tenang ya, bisa bersikap tenang dan tadi tidak terburu-buru. Sebagaimana kata Nabi dalam hadisnya, "Ayuhan nas 'alaikum bis sakinah fa innal birra laisa bil idha'." Jadi kata Nabi SAW, wahai kalian sekalian manusia, kata Rasul, hendaklah engkau bersikap tenang, maka sesungguhnya kebaikan itu dengan cara tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini jelas nih kata Nabi berpesan untuk kita semuanya agar kita ini bisa mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang kita lakukan gitu ya, atau sesuatu yang ingin kita perbuat. Jadi biar hasilnya positif, biar hasilnya sesuai harapan, maka jangan terburu-buru. Alaikum bisakinah. Tidaklah kalian itu bersikap tenang gitu ya. Jadi bersikap tenang, tidak terburu-buru itu tadi. Sehingga dalam melakukan berbagai hal itu kita harus tetap tenang. Misal ibadah, apalagi dalam perkara ibadah, sholat. Jadi sholat itu jangan kita kayak dikejar maling gitu, atau kayak ngejar maling. Jadi serba terburu-buru, terabas saja. 4 rakaat 1 menit selesai gitu ya. Allah, assalamualaikum. Ini jangan begitu. Jadi apalagi dalam masalah ibadah, jangan terburu-buru ya. Apalagi dalam hal sholat nih, perkara sholat ya, sholat kan komunikasi kita dengan Allah. Katanya kita butuh Allah. Jadi kesempatan untuk kita curhat itu ya di sholat itu. Maka kalau kita sholat itu terburu-buru, lalu kapan kita curhatnya? Kapan kita curhatnya dengan Allah? Kalau kita ini sholatnya dengan terburu-buru tadi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sosial juga begitu. Nih, misalnya nih kita ngelihat ada anak bujang atau ada gadis yang sudah umur lah ya, sudah masuk umur yang dia seharusnya udah nikah karena teman-temannya udah pada nikah, bahkan udah pada punya anak misalnya gitu. Ini kadang kan tetangga sering reseh nih. Ya sering reseh nanyain kapan nikah nih. Kayak diburu-buru gitu. Kayak dikejar-kejar harus cepet nikah itu, seolah-olah itu nikah itu adalah perkara yang harus cepat-cepat tanpa persiapan ini. Padahal orang itu pada dasarnya kalau dia udah merasa mapan secara keilmuannya, sudah mapan secara ekonominya, sudah mapan secara emosionalnya gitu ya, sudah bisa mengatur dirinya sendiri, maka ya gak usah ditanya kapan juga dia bakal nikah gitu. Atau ada lagi pertanyaan, maaf sekali, ada orang yang sudah menikah, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin ya, belum dikaruniai anak. Orang pertanyaannya kadang bikin ngilu atau mungkin bikin sakit hati yang bersangkutan. Kapan punya anak loh? Ini pertanyaan itu pada dasarnya apa ya? Kayak gak pas banget gitu ya, ditanyakan kepada orang yang emang dia belum punya anak. Walaupun emang kalimat kapan itu menunjukkan sesuatu yang belum ada. Tapi dalam hal ini kan urusan Allah. Ini takdir Allah, ini rezeki dari Allah yang mutlak hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Jadi pada dasarnya orang tuh ketika dia nikah 1 tahun kemudian itu paling lambat ya, atau paling cepat udah bisa punya anak, punya keturunan, kan pengennya begitu. Tapi nggak semuanya Allah kasih itu. Ada yang mereka diuji oleh Allah dengan apa? Tidak dihadirkannya keturunan
di awal-awal pernikahannya. Ada yang mungkin baru dapat setelah 10 tahun, ada yang mungkin baru dapat keturunan setelah 15 tahun. Banyak sekali yang demikian. Maka pertanyaan kapan untuk saudara kita yang mengalami ini sangat tidak pas, mungkin sangat-sangat mungkin bisa dikatakan menyakiti hati mereka. Ya tadi yang saya sampaikan, tanpa ditanya kapan mereka itu sudah berharap-harap gitu ya. Maka bagaimana cara respon kita? Kita doakan saja semoga Allah segera beri rezeki kepada mereka dengan sesuatu itu. Ada jomblo, anak bujang lapuk gitu ya, atau gadis tua misalnya. Dia bukan gak mau nikah, tapi emang dia mungkin belum merasa pantas untuk menikah. Sehingga apa? Kita dorong, kita arahkan, mungkin kalau perlu diarahkan, kita doakan gitu ya. Jangan sampai malah diledekin gitu ya, dikata-katain, mana sih lu gak laku ya, gitu segala macam. Jangan sampai. Tapi tetap diarahkan. Kalau misalnya ada yang bagus dikenalkan, misalnya gitu ya. Ada saudara kita yang belum punya anak, doakan semoga Allah segera berikan keturunan. Dalam berbagai hal, maka pada dasarnya jangan terburu-buru kalau pengen ada kebaikan di dalamnya. Karena kata Nabi tadi apa? Fa innal birra laisa bil idha'. Karena yang namanya kebaikan itu datang dengan tidak tergesa-gesa. Kebaikan itu bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan kalau kita nggak buru-buru dalam melakukan sesuatu itu. Gitu ya teman-teman sekalian, dirahmati Allah. Mudah-mudahan hadis ini menjadi ilmu untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya yang selama ini kita ini orangnya kesusu, kerasa kerusuk, pokoknya apa-apa pengen cepat gitu ya, pengen segera selesai. Padahal kita tahu kalau ini dikerjakan buru-buru bakal berantakan. Maka kita usahakan diri kita untuk belajar lebih tenang dalam menghadapi sesuatu atau menemui sesuatu itu lebih santai, lebih rileks, lebih sabar ya. Dalam arti bukan juga adalah nyantai aja nggak beres juga, tapi harus apa? Ketika kita melakukan itu step by step, satu persatu kita tuntaskan. Ini kadang orang bikin dirinya pusing sendiri. Kenapa? Semuanya pengen dikerjain sekaligus gitu ya. Padahal nggak bisa demikian, step by step, satu persatu diselesaikan. Jangan buru-buru agar apa? Hasilnya maksimal. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kita menjadi pribadi yang bisa lebih tenang, nggak terburu-buru dalam melakukan apapun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.